Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video untuk membahas buku Bupena Jilid 5A tema 2 yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Langsung saja tanpa basa-basi, silakan adik-adik buka halaman 96. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya ini adalah tugas kelompok adik-adik. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini atau instruksi-instruksinya, silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Kawasan Desa Tanpa Asap Rokok di kotak yang berwarna abu-abu ini. Kemudian adik-adik disuruh mendiskusikan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian menuliskan informasi tersebut tadi ke dalam bentuk diagram atau peta pikiran, lalu membuat kesimpulan dan memberikan pendapat mengenai teks tersebut. Oke adik-adik, sekarang kita sudah ada di sini jawabannya. Yang pertama, judulnya adalah Kawasan Desa Tanpa Asap Rokok. Kemudian informasi penting yang ada di paragraf pertama adalah KTR merupakan bagian dari program tata ruang yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara. Informasi penting pada paragraf kedua adalah Desa Mutiara menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok kepada seluruh penduduknya. Kemudian di paragraf selanjutnya, informasi penting yang saya dapat adalah peraturan larangan merokok di Desa Mutiara sudah berlangsung selama 20 tahun. Kemudian informasi penting lainnya adalah peraturan kawasan tanpa rokok membuat Desa Mutiara semakin terkenal. Kemudian yang terakhir, asap rokok tidak hanya membahayakan untuk perokok itu sendiri, namun juga berdampak pada orang lain di sekitar perokok. Kemudian kesimpulannya adik-adik, KTR merupakan program untuk mengurangi pencemaran udara karena asap rokok tidak hanya membahayakan untuk perokok itu sendiri, namun juga berdampak pada orang lain. Dan pendapat tentang teks itu adalah, pendapat saya mengenai teks tersebut adalah teks berisi fakta, kemudian informasi yang diberikan berdasarkan kejadian yang sesungguhnya. Setelah itu adik-adik kita lanjutkan aja ke latihan soal subtema 1 yang ada di halaman 98. Saya mulai dari bahasa Indonesia adik-adik. Seperti biasa sebelum kita mengisi atau menjawab soal nomor 1, silakan adik-adik baca dulu fungsi taman kota. Yang ada teks yang berjudul fungsi taman kota yang ada di kotak berwarna abu-abu ini adik-adik. Oke, setelah adik-adik baca, silakan nomor 1, fungsi taman kota secara ekologis yaitu sebagai, jawabannya adalah D adik-adik, yaitu paru-paru kota. Nomor 2, kalimat tanya yang tepat, maaf ya adik-adik ya. Nomor 2, kalimat tanya yang tepat untuk paragraf kedua adalah jawabannya juga D, apa fungsi utama taman kota. Kemudian nomor 3, salah satu sumber pencemaran udara adalah gas, jawabnya karbon dioksida. Saya ulangi, jawabnya karbon dioksida. Nomor 4, taman yang berada di lingkungan sebuah perkotaan dalam skala yang luas disebut, jawabnya adalah taman kota. Nomor 5, gambarlah peta pikiran yang mengandung informasi penting dari teks tersebut. Nah, di sini sudah saya gambarkan informasi pentingnya berupa bagan atau peta pikiran adik-adik. Yang pertama adalah definisi dari taman kota ya adik ya. Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala luas. Kemudian informasi penting yang lain adalah taman kota dibangun untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Kemudian informasi penting yang lain adalah ada 2 fungsi utama taman kota, yaitu fungsi secara ekologis dan fungsi secara sosial. Kita lanjut ke IPA adik-adik. Nomor 1, perhatikan gambar di samping ini ada belalang. Alat pernapasan yang digunakan oleh hewan tersebut adalah jawabnya C, trakea. Nomor 2, organ pada burung yang dapat menyimpan cadangan udara saat terbang adalah jawabnya pundi udara. Saya ulangi, jawabnya adalah pundi udara. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Huruf X, fungsi organ pernapasan yang ditunjuk oleh huruf X adalah, jika yang dimaksud adalah alveolus adik-adik, berarti fungsi dari gambar yang ditunjukkan dengan huruf X adalah tempat pertukaran O2 dan CO2. Saya ulangi, tempat pertukaran O2 dan CO2 dalam kurung alveolus. Kemudian nomor 4, gambarlah dalam bentuk bagan sederhana proses masuknya udara dari luar tubuh hingga pertukaran udara di paru-paru. Jawabnya sudah saya susun di sini adik-adik. Yang pertama adalah udara masuk ke tubuh. Kemudian masuk ke rongga hidung, masuk ke trakea, masuk ke bronkus, masuk ke paru-paru, lalu balik lagi ke bronkus, ke trakea,
ke rongga hidung dan udara keluar dari tubuh. Silakan di stop dan disalin adik-adik. Kita langsung ke nomor 5 adik-adik. Tuliskan perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaannya adalah pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan diafragma adik-adik. Oke, sekarang kita ke SBDP nomor 1. Jarak susunan nada pada tangga nada diatonis mayor adalah Jawabnya A adik-adik, yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nomor 2 berikut yang bukan ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor adalah Jawabnya C adik-adik, diawali dan diakhiri dengan tanda La sama dengan A. Itu biasanya adalah minor adik-adik. Maka itu yang bukan di sini berarti yang C. Nomor 3 lagu Indonesia Raya adalah lagu yang menggunakan tangga nada. Jawabnya diatonis mayor. Saya ulangi, jawabnya adalah diatonis mayor. Nomor 4 tuliskan 2 lagu yang menggunakan nada diatonis mayor. Jawabnya bisa Hari Merdeka, Bangun Pemudi Pemuda adik-adik. Saya ulangi, jawabnya adalah Hari Merdeka, Bangun Pemudi Pemuda, Indonesia Raya, dan lain-lain masih banyak. Nomor 5, tuliskan 2 lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor. Boleh Syukur, boleh lagu yang berjudul Gugur Bunga, Mengheningkan Cipta, dan masih banyak lagi. Sekarang ke PPKN adik-adik. Nomor 1 contoh hak yang dimiliki seseorang sebagai warga masyarakat adalah jawabannya adalah mendapat udara yang bersih di lingkungan tempat tinggalnya. Itu salah satunya hak yang didapat warga. Kemudian nomor 2, membantu ibu guru membawakan buku merupakan contoh titik-titik di sekolah. Jawabnya adalah tanggung jawab adik-adik. Nomor 3, apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat? Tuliskan 5 contohnya. Banyak ya adik-adik. Yang pertama, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menghormati tetangga, mengikuti gotong royong, mengikuti kerja bakti, membayar iuran listrik, membayar iuran sampah, dan lain-lain. Masih banyak lagi kewajiban kita sebagai warga masyarakat adik-adik. Nomor 4, mengapa kamu harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelasmu? Jawaban sederhananya adalah agar kita dapat belajar dengan nyaman adik-adik. Nomor 5, apa yang terjadi apabila kamu tidak melaksanakan kewajibanmu menjaga kebersihan kelas? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah kelas menjadi kotor, bau, banyak nyamuk, dan pengap sehingga proses belajar tidak nyaman. Lalu kita menuju ke IPS ya adik-adik. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Kegiatan usaha pada gambar di atas termasuk pekerjaan di bidang. Jawabnya adalah D adik-adik, pelayanan jasa. Kemudian nomor 2, perhatikan kegiatan ekonomi masyarakat berikut. Ada pegawai pabrik sepatu, ada petani kopi dan kelapa sawit, ada petani tambak ikan mujair, ada peternak sapi dan kerbau, ada dokter bedah. Kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam perindustrian, perkebunan, dan perikanan secara berturut-turut adalah, jawabnya sudah urut yaitu nomor 1, 2, dan 3. Pegawai pabrik sepatu di bidang perindustrian, petani kopi dan kelapa sawit di bidang perkebunan, dan petani tambak ikan mujair di bidang perikanan. Jadi jawabnya adalah yang A adik-adik, 1, 2, dan 3. Nomor 3, arsitek dan dokter merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang. Jawabannya adalah pelayanan jasa. Saya ulangi, jawabannya adalah pelayanan jasa. Nomor 4, deskripsikan kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, menurut saya kegiatan ekonomi di atas dalam kurung toko souvenir adalah yang menjual barang-barang atau oleh-oleh khas dari suatu daerah. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam bidang pariwisata karena masih berhubungan dengan rekreasi. Kemudian nomor 5, tuliskan 2 contoh kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata daerah pegunungan. Jawabannya sangat bervariasi ya adik-adik. Bisa menyewakan penginapan, berjualan buah-buahan segar, berjualan baju atau jaket tebal, menjadi pemandu wisata, menjadi sopir bus pariwisata, dan lain-lain masih banyak lagi. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk membahas buku Bupena 5A. Tema 2 yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya ya adik-adik ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang ya adik-adik ya pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini
berguna untuk Anda. Dan jangan lupa di like, komen yang dengan sopan, dan share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk menjawab soal-soal yang ada di buku Pena Ayo Berlatih. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.